Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kami dapat menyelesaikan tugas tentang algoritma dengan baik. Sebelumnya terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Putu Arya Eka Dharma Putra SPD MPD GR selaku guru mata pelajaran yang telah memberikan tugas serta bimbingan kepada kami. Dalam tugas ini kami akan membahas mengenai pengertian algoritma, contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, serta peranan algoritma dalam dunia pemrograman. Kami berharap tugas ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai pentingnya algoritma dalam kehidupan dan perkembangan teknologi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cantika Dwi Safira dan rekan saya Andini Mei Rosita. Saya Syahrul. Saya Ridho Pratama. Baik, di sini saya akan langsung saja menjelaskan materi yang telah kami tulis. Yang pertama, tentang pendahuluan. Algoritma adalah langkah-langkah logis yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Algoritma tidak hanya digunakan dalam dunia komputer, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari kita. Tujuan makalah ini adalah untuk menjelaskan tentang pengertian algoritma, contoh penerapan algoritma dalam kehidupan, serta peranan algoritma dalam pemrograman. Pengertian algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah yang terstruktur dan logis untuk menyelesaikan masalah tertentu. Algoritma dapat diterapkan dalam berbagai bidang, mulai dari kehidupan sehari-hari hingga dalam pemrograman komputer. Setiap program komputer, baik sederhana maupun kompleks, dibuat berdasarkan algoritma yang terstruktur dengan baik. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, algoritma memasak mie instan. Yang pertama, rebus air. Kedua, masukkan mie. Ketiga, masak selama beberapa menit. Yang keempat, tambahkan bumbu dan mie siap disajikan. Algoritma dalam pemrograman. Yang pertama, dalam dunia pemrograman, algoritma adalah dasar dari pembuatan program. Semua program komputer bekerja berdasarkan algoritma yang mengarahkan komputer untuk memproses data sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ditentukan sebelumnya. Yang ketiga, tanpa algoritma, program tidak dapat berfungsi secara efektif dan efisien. Ciri-ciri algoritma yang baik. Langkah-langkah yang jelas, definitiveness. Setiap langkah dalam algoritma harus jelas dan tidak ambigu. 2. Jumlah langkah terbatas. Finiteness. Algoritma harus memiliki jumlah langkah yang terbatas dan selesai dalam waktu yang finite. Ketiga, input dan output yang jelas. Algoritma harus memiliki input yang jelas dan menghasilkan output yang sesuai. Kelima, efektif dan efisien. Algoritma harus dapat diselesaikan dengan cara yang tepat dan menggunakan sumber daya sepesien mungkin. Penulisan algoritma. Pertama, deskripsi. Menulis algoritma dalam bentuk bahasa yang mudah dimengerti oleh manusia. Kode penulis algoritma dengan cara yang menyerupai kode program namun tetap menggunakan bahasa yang sederhana. Yang ketiga, flowchart. Diagram alur yang menggambarkan langkah-langkah algoritma secara visual sehingga lebih mudah dipahami.
Rido. Ini saya. Kesimpulan. Algoritma adalah langkah-langkah logis yang membantu kita menyelesaikan masalah baik dalam hidup sehari-hari maupun dalam program algoritma menjadi dasar dari semua program komputer yang dikembangkan dengan algoritma yang baik. Sebuah program dapat terjadi dengan efisien dan memberikan hasil yang sesuai dengan harapan. Saran: sebelum menulis kode dalam bahasa program, penting untuk merancang algoritma dengan baik. Belajar menyusun algoritma dengan terstruktur. Yang mana kan ini akan membantu kita dalam menyelesaikan masalah dengan cara yang sistematik dan efisien. Dengan latihan yang cukup, kita akan semakin mahir dalam membuat algoritma dan menulis kode yang optimal. Demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai algoritma, mulai dari pengertian, contoh dalam kehidupan sehari-hari, hingga peranannya dalam pemrograman. Kami menyadari bahwa dalam penyampaian ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kami berharap materi yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Atas perhatian teman-teman, kami ucapkan terima kasih. Kami juga membuka sesi tanya jawab apabila ada hal yang ingin ditanyakan. Saya persilakan kepada Paras. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya perwakilan dari kelompok 8 atas nama Paras Dwi Rahayu akan bertanya. Berikan contoh algoritma sederhana dalam kehidupan sehari-hari selain memasak mie instan. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mempersilakan kepada teman saya untuk menjawab pertanyaan dari Faras. Yaitu cara membuat teh, langkah-langkah algoritma. Yang pertama, siapkan gelas dan teh celup. Yang kedua, rebus air sampai mendidih. Yang ketiga, masukkan teh celup ke dalam gelas. Yang keempat, tuangkan air panas ke dalam gelas. Yang kelima, tunggu beberapa menit sampai teh jadi. Yang keenam, tambahkan gula jika ingin manis. Yang ketujuh, aduk hingga rata. Dan yang ke-8, teh siap diminum. Baik, itu jawaban dari rekan saya. Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih atas jawabannya, sangat jelas. Apakah pada kelompok lain ada yang ingin bertanya? Silakan. Baik, saya akan memberikan pertanyaan. Saya selaku perwakilan dari kelompok 4, saya Erwan Agus Yudhoyono. Saya akan memberikan pertanyaan. Jelaskan dan berikan ciri-ciri algoritma berdasarkan pemikiran kalian. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Erwan. Menurut saya, algoritma adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah secara logis, secara jelas. Ciri-ciri dalam penulisan algoritma itu ada dia memiliki langkah-langkah yang jelas, memiliki input dan output, memiliki awal dan akhir, dapat dijelaskan, memiliki langkah-langkah yang jelas. Bagaimana menurut Erwan? Tambahkan lagi.
Baik, saya rasa jawabannya sudah cukup dan benar. Terima kasih kepada kelompok 5. Baik, pada kelompok lain apakah masih ada yang bertanya? Pada Madan kami persilahkan. Baik, saya dari kelompok 7 ingin memberikan pertanyaan. Jelaskan perbedaan algoritma sekuensial, bercadangan, dan perulangan. Oke, baik. Saya persilakan kepada teman saya untuk menjawab pertanyaan dari Madan. Algoritma sekuensial adalah algoritma yang langkah-langkahnya dilakukan secara berurutan dari awal sampai akhir tanpa percabangan atau pengulangan. Setiap langkah dikerjakan satu persatu sesuai urutan. Contoh, membuat teh. Siapkan gelas, masukkan teh, tuang air tanpa gula, aduk. Algoritma percabangan adalah algoritma yang memiliki pilihan kondisi if else, sehingga langkah yang dilakukan bisa berbeda tergantung kondisi. Contoh, jika hujan pakai payung, jika tidak hujan tidak pakai payung. Algoritma perulangan adalah algoritma yang mengulang langkah tertentu beberapa kali sampai kondisi tertentu terpenuhi. Contoh, menghitung 1 sampai 5, ulangi menambah angka sampai 5, atau menyapu lantai sampai bersih, diulang-ulang. Itulah jawaban dari rekan kami. Apakah sudah bisa diterima? Iya, jawabannya sudah benar. Saya terima. Terima kasih. Silakan kepada Fadil Muhammad Saranani untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Fadil Muhammad Saranani dari kelompok 8 mewakili, dan berdirinya saya di sini saya ingin mengajukan kepada kelompok 5 tentang algoritma. Nah, tadi di penjelasan ada saya menangkap beberapa bahwa algoritma itu adalah suatu langkah-langkah dan memecahkan masalah. Nah, maksud dari inti pertanyaan saya, memecahkan masalah dalam sistem algoritma itu seperti apa? Karena tadi kelompok Anda hanya menjelaskan langkah-langkah saja tanpa tidak menjelaskan algoritma memecahkan masalah. Juga dalam pertanyaan saya ini, saya mohon kepada kelompok Anda yang kurang berkontribusi untuk dalam menjawab, yaitu Ridho, untuk menjawab pertanyaan saya agar tidak itu saja terus yang menjawab. Ini adalah salah satu bentuk partisipasi dalam suatu kerja kelompok. Dan kesimpulannya dalam pertanyaan saya ini, saya mohon kepada Ridho untuk memecahkan pertanyaan saya mengenai algoritma memecahkan masalah. Terima kasih, itulah pertanyaan dari saya. Saya harap bisa menjawab dengan semaksimal mungkin. Terima kasih. Sini Ridho. Baik, terima kasih atas pertanyaan telah diberikan. Kepada Ridho, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan. Dalam sistem algoritma kita bisa mulai dari satu. Dari satu toh?
mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. 2. Menentukan input data yang dibutuhkan. 3. Menyusun langkah-langkah solusi secara login. 4. Menghasilkan output hasil dari penyelesaian masalah. Contoh masalah, kita ingin mengetahui hasil penjumlahan 2 angka. Sampai sini kan? Sini. Kosong itu input angka pertama dan kedua. 2. Proses dijumlahkan. 3. Output hasil penjumlahan. Jadi di sini terlebih dahulu tidak hanya untuk ini langkah, tetapi memang digunakan untuk menyelesaikan masalah dari awal sampai menghasilkan solusi. Kesimpulan, algoritma berfungsi sebagai cara berpikir yang sistem untuk memenuhi solusi dari suatu permasalahan, bukan hanya sekedar langkah tanpa tujuan. Baik, itulah jawaban dari rekan saya. Apakah kurang dimengerti? Baik, terima kasih telah menjawab dari pertanyaan saya. Tetapi ini sebenarnya sangat miris di tengah modernisasi ini. Kita sangat bergantung kepada alat bantu tanpa berusaha. Ini saja kita sudah menggunakan alat bantu, tetapi cara menyampaikan kepada kami itu sangat kurang. Karena mengapa? Kita sangat terbiasa dengan alat bantu seperti ChatGPT, AI tanpa kita berusaha terlebih dahulu. Sebenarnya Bapak, ini sangat miris kalau ketika dalam presentasi kita menggunakan alat bantu seperti handphone, AI dan lain-lain. Sebenarnya ini sangat miris di dunia pendidikan saat ini, karena sekarang pendidikan di Indonesia sangat miris. Seperti tadi penjelasan dari Ridho itu sangat kurang. Karena mengapa? Dia sangat bergantung kepada alat bantu atau AI yang ia mencari tanpa menyampaikan kita dengan baik. Juga saya bertanya di sini karena saya belum mengerti dari algoritma itu sendiri. Jadi saya mohon kepada Ridho untuk mengulang materi dan memperjelas dan tahu cara menyampaikan informasi secara akurat. Saya tidak perlu seakurat mungkin itu kecepatan Anda dalam menjawab, tetapi saya mohon cara penyampaiannya diubah. Jangan seperti dalam diskusi, tapi untuk menyampaikan materi yang kalian presentasikan. Kemungkinan itu lagi tambahan dari saya mohon kepada Ridho untuk mengulang materinya. Saya tidak butuh dengan seberapa akurat pertanyaan saya dan jawaban Anda seberapa tepat, tapi saya mohon kepada Ridho untuk menyampaikan secara baik dan benar. Sebagai pelajar kita sudah kelas 10 SMA, yang dimana ini sangat miris. Kelas 10 sudah begini, bagaimana nanti saat kita kuliah? Apakah kita harus bantuan Jogja atau bagaimana? Saya mohon kepada Ridho untuk menyampaikan secara baik. Terima kasih. Adil, siapa ini? Ridho. Baca bebas makannya Ridho. Iya anjing. Dalam sistem algoritma kita biasa memulai dari 1. Indonesia masalah terberat dahulu. 2. Menuntut input dalam yang dibutuhkan. 3. Menyusun langkah-langkah solusi secara logis. 4. Menghasilkan output hasil dari penyelesaian masalah. Contoh masalah, kita ingin mengatur hasil penjumlahan 2 angka. 1. Input angka pertama dari kedua. 1. Proses dijumlahkan. 3. Output hasil penjumlahan. Jadi di sini
bahwa algoritma itu tidak hanya untuk melangkah tetapi memang digunakan untuk menyelesaikan masalah dari awal sampai menghasilkan solusi. Kesimpulan, algoritma berfungsi sebagai cara berpikir yang sistematik untuk menemukan solusi dari suatu permasalahan, bukan hanya sekedar langkah tanpa tujuan. Oke, baik. Itu dia jawaban dari Ridho. Apakah sudah tepat? Baik, terima kasih telah menjawab. Sepertinya Anda belum bisa menyampaikan informasi secara baik dan yang materi yang Anda presentasikan. Tetapi di sini saya menghargai Anda bisa mengulangnya, tetapi masih tetap mengulang kesalahan yang sama. Baik, saya meminta kepada kelompok lain untuk menyampaikan materi yang tadi yang saya sampaikan agar materi yang tadi saya tanyakan bisa dipahami oleh semua teman-teman di sini. Terima kasih. Baik, di sini saya akan memperjelas. Jadi yang dimaksud algoritma tidak hanya sekedar langkah-langkah, tetapi juga bagaimana langkah-langkah tersebut digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Dalam sistem algoritma, kita biasanya mulai dari mengidentifikasi masalah terlebih dahulu, menentukan input data yang dibutuhkan, menyusun langkah-langkah solusi secara logis, menghasilkan output hasil dari penyelesaian masalah. Contohnya, Masalah kita ingin mengetahui hasil penjumlahan dua angka, yaitu input. Angka pertama dan kedua, proses itu adalah jumlahan. Yang ketiga, output adalah hasil penjumlahan. Jadi di sini terlihat bahwa algoritma tidak hanya urutan langkah, tetapi memang digunakan untuk menyelesaikan masalah dari awal sampai menghasilkan solusi. Kesimpulannya, algoritma berfungsi sebagai cara berpikir yang sistematis untuk menemukan solusi dari suatu permasalahan, bukan hanya sekedar langkah tanpa tujuan. Terima kasih. Baik, itu jawaban dari rekan saya. Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Dari cara penyampaiannya juga dalam keakuratan menjawabnya itu sangat baik. Tetapi ini sangat miris karena kita masih tetap bergantung kepada AI. Saya harap kepada kelompok nanti yang presentasi, janganlah kita kebergantungan kepada alat bantu seperti AI. Marilah kita berpikir kritis sebagai pelajar yang kreatif dan yang berpikir kritis. Itulah hasil dari pertanyaan saya. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Saya sangat senang dengan Andi yang telah menjawab dengan akurat dan cara penyampaiannya yang baik. Baik, terima kasih atas telah menjawab pertanyaan saya. Baik, terima kasih atas masukan yang telah diberikan oleh Fadil. Kepada kelompok lain, apakah masih ada yang ingin bertanya? Sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah siswa-siswi sekalian, itulah tadi penampilan dari kelompok 5 yang membawakan materi tentang algoritma. Secara umum penampilannya sudah bagus, mereka bertanggung jawab mengerjakan tugasnya. Dibuktikan mereka sudah membuat slide-nya ini, kemudian sudah membuat makalahnya ini. Kita cek dulu isi slide-nya. Ini kalau kalian membuat materi, yang pertama itu isinya itu harus didasari dengan adanya sumber yang jelas. Apakah ini ada sumbernya? Harusnya ada daftar pustakanya atau nama penulisnya kah? Judul bukunya. Nah, ini saran atau masukan kalau kalian ada teori-teori yang dicantumkan di sini, dituliskan dengan
siapa nama ahlinya. Terus kalau ambil dari buku, tulis juga judul bukunya, halaman berapa kan. Nah itu sarannya yang pertama. Kalau yang lain-lain dari desain sudah bagus. Hanya tadi waktu kalian kirim tulisannya itu kotak-kotak. Jadinya kalian harus cek dulu ya, kalian punya slide sebelum kirim sama saya. Karena memakan waktu juga tadi itu kan, waktu ubah tulisannya, waktu saya ubahkan. Nah kalian harus dicek itu anunya, slide-nya sebelum dipresentasikan supaya lebih bagus. Kalau bisa dikasih animasi-animasi juga, jangan cuma animasi slide, animasi tulisan, animasi gambar. Seperti itu ya. Kemudian dari makalahnya, ini sudah dari sampulnya sudah bagus. Ada nama kelompoknya, ada Cantika, nih nama kelompoknya Andini, Rido, sama Syahrul. Judulnya ada, nama sekolah, tahun ajaran, kata pengantar. Tapi bagusnya mereka tadi menyebutkan nama gurunya di awal ya, waktu presentasi, jadi itu menambah nilai tambah lah gitu ya. Kan ada juga nama kelompok yang presentasi kemarin, dia tidak sebutkan nama gurunya, mereka sebutkan kan. Nah itu maksudnya ada yang tidak, yang sebut bagus nih gitu. Iya. Terus di sini ada daftar isinya, ada bab satunya, ada pendahuluan, latar belakang, ada rumusan masalah, ada tujuan penulisan. Kemudian bab 2-nya ada pembahasan. Kemudian ada uraian-uraian tentang pengertian dari algoritma. Pokoknya ciri-ciri algoritma. Kemudian bentuk penulisan algoritma. Kemudian peranan algoritma dalam pemrograman. Kemudian terakhirnya ada bab penutup, bab 3. Di sini dicantumkan kesimpulan sama saran dan juga daftar pustakanya. Oke, ini makalahnya sudah bagus ya. Kemudian dari cara menjawabnya, ada beberapa yang bagus, terutama cewek-ceweknya sudah lancar ngomongnya. Kalau laki-lakinya masih sudah bagus juga, tapi kurang lancar saya lihat. Makanya tadi Fadil ada yang protes, jangan pakai alat bantu dong, kalau bisa ngomong saja berdasarkan apa yang sudah kau pelajari dari makalahmu itu, walaupun tidak sama persis kalimatnya dengan yang di makalahnya, tapi intinya tersampaikan. Nah di situ dia ingin melihat apakah ini memang kemampuannya pematerinya yang sudah bisa menjawab atau itu hanya baca saja. Apa bedanya dengan membaca buku itu kan, kalau melihat ChatGPT begitu kan, ada pertanyaan tinggal cari ChatGPT, tinggal baca. Itu kan berarti ChatGPT-nya yang pintar kan. Nah maksudnya Fadil itu kalau bisa jangan lihat buku atau lihat ChatGPT. Kalian sebelum tampil itu kalian sudah pelajari ini makalahnya. Jadi pada saat ditanya langsung refleks menjawabnya, begitu kok yang kau maksud toh, langsung ingin jawab refleks kan. Nah seperti itu, bisa ada kemampuan menjawab refleksnya. Kayak saya ini kan, saya tidak lihat buku kan, saya cuma merangkai saja kata-kataku. Yang penting ngomong saja begitu. Yang penting kita pintar mengolah kalimat begitu kan. Sekalian kita latihan juga itu namanya. Tapi walaupun demikian ada sisi kekurangan dan kelebihannya, tapi kan mereka semua bertanggung jawab. Mereka mengerjakan tugasnya dengan baik ini. Dibandingkan dengan yang tidak kerja tugas. Ada kelompok yang tidak kerja tugas kan. Nah ini mereka walaupun keterbatasan, mereka bisa mempertahankan materinya. Ketika ditanya mereka bisa jawab. Intinya mereka berusaha kan. Nah itu bagus gitu. Tapi kita tahu lah, setiap manusia itu punya sisi kelebihan dan sisi kekurangannya. Dan
saya menyampaikan ini supaya kalian bisa tahu kelebihannya di mana, kekurangannya di mana, supaya kalian itu bisa, kalau ada kekurangannya bisa diperbaiki, kalau ada kelebihannya, nah itu bisa diasah bakatnya supaya jadi lebih baik lagi kan. Nah, misalnya yang pintar ngomong ya asah nih bakat ngomong nuh. Nanti kok jadi orang yang pintar ngomong, yang masih belum lancar ngomongnya ya latihan-latihan supaya lancar kan, seperti itu. Kemudian waktunya juga tidak lewat kan, ini mereka tepat waktulah dalam mempresentasikan materinya. Penontonnya juga saya lihat sudah bagus, sudah aktif, banyak yang aktif bertanya, itu menunjukkan bahwa peserta yang tidak tampil itu menyimak materi yang disampaikan oleh kelompok yang presentasi. Sehingga tadi banyak yang muncul pertanyaan-pertanyaan itu kan, berarti rasa ingin tahunya besar kan. Berarti materinya menarik juga kan, banyak yang bertanya kan. Nah gitu, terutama Fadil kan tadi dia banyak memberikan masukan-masukan. Jadi orang mengkritik itu bukan berarti maksudnya dia tidak suka. Nah, orang mengkritik itu maksudnya dia ingin memberikan, justru karena dia suka sama materinya, makanya dia ingin berikan masukan supaya jadi lebih bagus. Maksudnya itu kan, kritik itu supaya lebih bagus, bukan karena ingin menjelekkan orang kan, seperti itu. Mungkin itu saja saran-saran yang bisa saya sampaikan. Dan sekian, saya tutup dengan ucapan Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.